Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Irma Safira. Saya dari Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Praktikum Fisika Radiologi Diagnostik dan Radioterapi. Selamat menonton teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12-SK-12-12/2009 tentang pedoman kendali mutu quality control peralatan radiodiagnostik dan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia nomor 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X radiologi diagnostik dan intervensional. Yang pertama, mari kita bahas mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12-SK-12-12/2009 tentang pedoman kendali mutu quality control peralatan radiodiagnostik. Quality control adalah suatu kegiatan atau program yang dilakukan sebagai upaya dalam pengendalian mutu. Quality control ini berlaku untuk semua peralatan yang berhubungan dengan penggunaan Sinar X untuk tujuan diagnostik pada manusia dan sarana pendukungnya yaitu pesawat Sinar X diagnostik yang terpasang tetap dan pesawat Sinar X mobil tanpa dilengkapi dengan fluoroskopi. Adapun alat uji quality control yaitu patom abdomen, filter aluminium, peralatan uji ketetapan dan kesebangunan berkas Sinar X, densitometer, elektrometer dan bilik ionisasi atau dosimeter digital, kaset radiografi, lookmeter, balok timbal, selotip, peralatan analisis berkas Sinar X non-invasif, meteran, tongkat penyangga, serta formulir laporan uji. Kegiatan kendali mutu dibagi ke dalam 3 kegiatan besar, di antaranya yaitu kegiatan kendali mutu untuk pesawat Sinar X yang terdiri dari 4 pengujian. Adapun pengujian yang pertama yaitu terhadap tabung kolimasi, yang kedua yaitu terhadap tabung pesawat Sinar X, yang ketiga yaitu terhadap generator pesawat Sinar X, dan yang keempat adalah terhadap automatic exposure control. Yang selanjutnya yaitu kegiatan kendali mutu untuk pelengkapan radiografi, yang terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama yaitu pengujian yang pertama terhadap film, yang kedua terhadap kaset dan tabir penguat, yang ketiga terhadap alat pelindung diri, dan yang keempat yaitu terhadap tingkat pencahayaan film ilimeter atau viewing box. Selanjutnya yaitu kegiatan kendali mutu untuk ruang memproses film radiografi yang terdiri dari 4 kegiatan. Adapun pengujian yang pertama yaitu terhadap perencanaan ruangan. Pengujian yang kedua yaitu terhadap alat memproses film radiografi otomatis. Pengujian yang ketiga yaitu terhadap alat pemroses radiografi manual, dan yang keempat yaitu terhadap alat pemroses radiografi film thermal. Pada quality control, ada beberapa uji yang dilakukan, di antaranya adalah uji iluminasi lampu kolimator. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengukur iluminase yang diperoleh dari berkas cahaya kolimator dengan frekuensi uji 1 bulan sekali atau apabila pencahayaan kolimator berkurang. Selanjutnya ada uji efisiensi selah kolimator. Tujuan dari uji ini adalah untuk keamanan radiasi pada saat membuang muatan kapasitor pada mobil unit atau pada saat pemanasan pesawat dengan eksposi. Frekuensi ujinya yaitu 6 bulan sekali setelah perbaikan atau perawatan kolimator. Selanjutnya ada uji kesamaan berkas cahaya kolimator. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan akurasi pada kesamaan antara berkas Sinar X dan berkas cahaya dan mengevaluasi ketepatan berkas Sinar X dengan pusat berkas cahaya. Frekuensi ujinya yaitu 1 bulan sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Kemudian ada uji kebocoran rumah tabung Sinar X. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan area kebocoran radiasi yang terjadi pada rumah tabung Sinar X dan untuk mengukur nilai kebocoran yang terjadi. Frekuensi ujinya yaitu 1 tahun sekali atau setelah perbaikan atau perawatan rumah tabung dan kolimator. Selanjutnya yaitu uji tegangan tabung Sinar X. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan keakuratan dari tegangan tabung. Frekuensi ujinya yaitu setiap 2 tahun sekali atau ketika mengalami pemindahan pesawat Sinar X. Selanjutnya yaitu ada uji waktu eksposi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan kesesuaian atau akurasi antara waktu eksposi yang dipilih dengan keluaran. Frekuensi ujinya yaitu setiap 2 tahun sekali atau ketika mengalami pemindahan pesawat Sinar X. Selanjutnya yaitu ada uji keluaran output radiasi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui radiasi Sinar X yang keluar dari tabung Sinar X sesuai dengan faktor eksposi yang diatur pada kontrol panel.
Frekuensi ujinya yaitu 2 tahun sekali atau setiap ada perbaikan pesawat Sinar X. Yang selanjutnya yaitu ada uji reproduksibilitas. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengukur konsistensi generator dan tabung Sinar X, memproduksi kembali keluaran radiasi Sinar X, tegangan tabung dan waktu eksposi. Frekuensi uji dilakukan pada awal penerapan program kendali mutu, alat, atau setidaknya 1 tahun setelah perbaikan atau perawatan terhadap tabung dan generator Sinar X. Selanjutnya yaitu ada uji lapisan nilai paruh. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menilai kualitas berkas Sinar X 9 lapisan nilai paruh HVL. Frekuensi ujinya yaitu 1 tahun sekali. Selanjutnya ada uji kendali paparan otomatis yang biasa disebut dengan AEC. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memilih lokasi detektor, setting densitas yang kasar, dan setting densitas yang bagus, serta mampu menghasilkan citra yang memiliki densitas yang konstan untuk rentang pemeriksaan yang lebar. Kemudian ada uji paparan densitas standar. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengkonfirmasikan bahwa AEC mengakhiri paparan dan menghasilkan citra yang dapat direproduksi dari densitas yang diperlukan untuk masing-masing detektor terpilih. Selanjutnya ada uji penjejakan ketebalan pasien dan kilowatt. Tujuan dari uji ini yaitu untuk memeriksa keseragaman densitas film dengan perubahan dalam kilowatt maupun perubahan dari antenuitas berkas sinar karena ketebalan pasien. Selanjutnya yaitu ada uji waktu tanggap minimum. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengukur waktu tanggap minimum, waktu dasar dari AEC. Yang selanjutnya yaitu uji optimalisasi film radiografi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menjamin bahwa film radiografi yang digunakan untuk pemeriksaan masih dapat menunjukkan kualitas radiografi yang optimal guna menegakkan diagnosa. Kemudian ada uji sensitivitas film radiografi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk melihat karakter respon film terhadap sejumlah cahaya yang sampai ke film. Selanjutnya ada uji kebocoran kaset radiografi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kebocoran yang terjadi pada kaset yang akan diuji. Selanjutnya ada uji kebersihan interfacing screen. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menjamin bahwa screen dan kaset terbebas dari debu dan partikel-partikel lain yang menyebabkan penurunan kualitas gambar radiografi dengan indikasi artefak pada film radiografi. Selanjutnya yaitu uji kontak tabir penguat dengan film radiografi. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui apakah ada ketidakkontakan film screen karena adanya beda asing pada permukaan screen. Selanjutnya yaitu ada uji alat pelindung diri. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menjamin bahwa peralatan proteksi radiasi dapat memberikan perlindungan optimal ketika digunakan. Kemudian ada uji cahaya film illuminator. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menjaga film illuminator memiliki cahaya yang cukup untuk dapat melihat radiograf dan aman bagi pengguna. Yang selanjutnya yaitu uji kebocoran kamar gelap. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya kebocoran cahaya yang kena atau berasal dari ruang gelap. Selanjutnya yaitu ada uji Savlik. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menentukan waktu yang aman dalam penanganan film radiografi yang telah dan belum diekspos pada kondisi cahaya yang aman. Dan yang terakhir yaitu uji pengolahan film automatik. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui kinerja alat pengolah film otomatik radiograf sehingga dapat terjaga kualitasnya dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X, radiologi diagnostik, dan intervensional. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban uji kesesuaian, lembaga uji kesesuaian, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, surveillance, pelatihan uji kesesuaian, rekaman, dan laporan serta sanksi administratif. Adapun kewajiban uji kesesuaian dilakukan oleh pemegang izin penggunaan pesawat Sinar X radiologi diagnostik dan intervensional melalui lembaga uji kesesuaian. Pesawat Sinar X radiologi diagnostik berupa pesawat Sinar X radiografi umum, pesawat Sinar X fluoroskopi, pesawat Sinar X mamografi, pesawat Sinar X CT scan, serta pesawat Sinar X gigi. Uji kesesuaian tersebut dilakukan secara berkala dengan jangka waktu 3 tahun sekali untuk pesawat Sinar X dan mamografi serta 4 tahun sekali untuk pesawat Sinar X radiografi umum, fluoroskopi, CT scan, dan Sinar X gigi. Uji kesesuaian tersebut diharuskan menunjukkan pesawat Sinar X dalam kondisi yang memenuhi kriteria nilai lolos parameter uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian wajib membuat, memelihara, dan menyimpan rekaman, sertifikat atau notisi uji kesesuaian dan laporan hasil uji kesesuaian yang terdiri atas rekaman mutu dan rekaman teknis. Standar pelayanan pelanggan. Standar pelayanan pelanggan harus menyediakan informasi paling sedikit meliputi. Yang pertama yaitu alur pelayanan uji kesesuaian mulai dari permohonan uji
hingga pengiriman sertifikat atau notisi uji kesesuaian kepada pelanggan. Yang kedua yaitu personil atau unit yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan uji kesesuaian. Yang ketiga yaitu standar waktu pelayanan uji kesesuaian yang meliputi waktu yang dibutuhkan penguji berkualifikasi untuk melakukan uji kesesuaian untuk tiap satu jenis pesawat Sinar X. Waktu yang dibutuhkan penguji berkualifikasi untuk penyusunan laporan hasil uji kesesuaian tiap satu jenis pesawat Sinar X. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk tenaga ahli untuk mengevaluasi laporan hasil uji kesesuaian. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman sertifikat atau notisi. Yang keempat yaitu standar biaya pelayanan uji kesesuaian. Yang kelima yaitu tata cara permohonan uji, perubahan permohonan uji, dan pembatalan permohonan uji. Yang terakhir yaitu informasi pelayanan khusus yang dilakukan oleh lembaga uji kesesuaian, misalnya konsultasi teknis, supervisi, dan saran legal. Yang kemudian ada tenaga ahli. Tenaga ahli adalah orang yang telah mendapatkan sertifikat kompetisi yang ditetapkan oleh kepala badan dan mengevaluasi hasil uji kesesuaian. Tugas dari seorang tenaga ahli adalah menyusun dan mengembangkan metode pengujian, menyusun dan mengembangkan prosedur evaluasi laporan uji kesesuaian, memeriksa kelengkapan draft laporan hasil uji kesesuaian dan data dukungnya, melakukan evaluasi draft laporan hasil uji kesesuaian, mengkomunikasikan laporan hasil uji kesesuaian kepada manajer teknis, menetapkan status pesawat Sinar X yang diuji, dan mengesahkan laporan hasil uji kesesuaian, sertifikat, dan notisi uji kesesuaian. Kemudian selanjutnya ada penguji berkualifikasi. Penguji berkualifikasi adalah seorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengujian terhadap beberapa parameter uji sesuai dengan metode uji. Penguji berkualifikasi harus memiliki kompetensi dasar untuk mempersiapkan pengujian, melaksanakan penanganan data pengujian, serta menyusun draft laporan hasil uji kesesuaian. Peralatan standar pelayanan pelanggan terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung. Adapun peralatan utama meliputi Phantom abdomen, Phantom perspek dan Phantom ACR, Phantom CT, Phantom untuk pengukuran CT-DI, Phantom resolusi CT, filter aluminium, peralatan pengujian kesearahan, kesesuaian, dan ketegaklurusan, elektrometer dan ion chamber untuk dosimeter digital, kaset berisi film radiograf, lookmeter, lempeng PP, weatherpass, atenuator CU, pola uji geometri, alat uji laju dosis input 2, objek penguji titik pusat pengukuran detektor, alat uji resolusi tinggi, alat uji resolusi rendah, alat uji ukuran focal spot, alat uji berat, kawat, film radiokromik, dan film dalam amplop. Adapun untuk peralatan pendukung terdiri dari pengukuran suhu ruangan, pengukuran kelembapan ruangan, penggaris, pita ukur, dan penyangga.